Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengelola semua pengaturan suara di iOS 26. Untuk melakukannya, buka pengaturan. Sekarang di pengaturan cari suara and haptic dan mari kita mulai dari mikrofon. Anda bisa, jika Anda memiliki yang berbeda, tentu saja saya hanya punya mikrofon iPhone, tapi jika Anda punya perangkat lain yang terhubung seperti AirPods Anda, maka Anda bisa memilih antara mikrofon iPhone atau AirPods. Anda juga bisa mengaturnya ke otomatis. Silakan lakukan itu jika Anda mau. Saya rasa itu akan bekerja paling baik tergantung apakah Anda sedang menggunakan AirPods atau tidak. Tapi misalnya di Telegram, di aplikasi Telegram, saya perhatikan bahwa semua headphone Bluetooth tidak berfungsi dengan baik dengan mikrofon di perangkat saya. Jadi yang biasanya selalu saya lakukan adalah cukup menggantinya ke mikrofon iPhone. Jadi itu bagus sekali bahwa opsi tersebut sekarang muncul di pengaturan. Jadi saya tidak perlu mencabut AirPods saya untuk menggunakan mikrofon iPhone. Saya sekarang cukup klik saja di pengaturan, lalu kembali ke pilihan otomatis sebelumnya. Sekarang di sini Anda bisa mengatur volume nada dering dan notifikasi baik dengan menggunakan slider ini atau mengaktifkan opsi ubah dengan tombol. Dan itu akan memungkinkan Anda mengubah volume nada dering dan notifikasi, tapi hanya jika tidak ada media yang sedang diputar saat ini seperti musik, video, dan sejenisnya. Karena jika musik, video, dan sejenisnya sedang diputar saat ini, maka yang Anda atur adalah volume media tersebut, bukan volume nada dering dan notifikasi, benar? Sekarang jika Anda masuk ke bagian haptics, Anda bisa mengaturnya untuk selalu memutar haptics untuk nada dering dan notifikasi. Hanya memutar di mode senyap, memutar memutar tapi tidak di mode senyap. Jadi tidak akan bergetar di mode senyap atau tidak pernah memutar sama sekali. Lalu di sini Anda bisa melihat semua nada dering. Jadi Anda bisa mengubahnya jika Anda mau. Cukup klik nada dering lain yang ingin Anda atur. Anda akan mendengar pratinjau suaranya, dan jika Anda suka, Anda bisa membiarkannya. Jika tidak suka, Anda bisa memilih yang lain. Anda juga punya nada pesan, pesan suara baru, email terkirim, peringatan kalender, peringatan pengingat, atau semua peringatan lain yang tidak memiliki seperti set suara khusus mereka sendiri. Misalnya, Anda tahu untuk beberapa aplikasi berbeda, mereka mungkin memiliki suara yang diatur oleh pembuat aplikasinya. Lalu Anda mungkin bisa mengubahnya, kecuali jika aplikasi tersebut mengizinkan Anda melakukannya di pengaturan aplikasinya sendiri. Tapi, untuk semua yang lain yang tidak memiliki set suara peringatan, tentu saja Anda bisa mengubahnya di sini. Silakan lakukan sesuai keinginan Anda. Sekarang, umpan balik keyboard. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan suara atau umpan balik haptik di keyboard. Saya pribadi suka umpan balik haptik karena keyboard terasa lebih responsif dengan cara itu. Tapi saya tidak suka suara keyboard karena itu mengganggu, terutama di tempat umum. Jika ponsel saya tidak dalam mode senyap dan saya bisa mendengar suaranya dan orang lain juga bisa mendengar suara keyboard saya. Saya tidak suka itu, jadi saya selalu menonaktifkan suara. Lalu suara kunci bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi jika Anda mengunci ponsel, Anda akan mendengar atau tidak suaranya. Haptic system juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu ada batas volume. Anda bisa mengaktifkannya dan mengatur batas maksimum. Saya tidak suka itu, saya suka musik keras, meski tahu itu tidak baik untuk telinga, tapi saya tetap berusaha menjaga kesehatannya sebisa mungkin, namun tetap mendengarkan musik keras di malam hari. Anda bisa aktifkan mode malam, dan saya tidak tahu fungsinya karena belum pernah melihat opsi sebelumnya. Rasanya itu opsi baru. Jadi, itu mengubah sesuatu pada speaker, mungkin memungkinkan Anda mengubah, seperti menurunkan nilai volume lebih banyak, sehingga Anda tahu mendapatkan skala yang lebih baik untuk nilai volume rendah. Tapi saya sendiri kurang tahu soal itu. Anda perlu mencobanya sendiri. Lalu ada keamanan headphone. Anda akan melihat berapa banyak notifikasi tentang headphone yang melebihi
batas yang direkomendasikan, dari volume, berapa banyak notifikasi tentang itu yang Anda terima dalam 6 bulan terakhir. Dan Anda bisa mengaktifkan pengurangan audio keras sehingga iPhone Anda akan otomatis mengurangi volume terlalu keras pada beberapa konten. Aktifkan atau non-aktifkan audio spasial yang dipersonalisasi. Saya tahu sudah mengaturnya, tapi jika Anda belum, Anda bisa dengan mudah mengaturnya pakai iPhone Anda untuk memindai telinga Anda. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi begitu caranya. Dan jika Anda memiliki AirPods atau headphone Beats yang mendukung audio spasial yang dipersonalisasi, Anda pada dasarnya akan bisa mendengarkan musik dalam audio spasial yang dipersonalisasi sesuai bentuk telinga Anda. Dan saya harap video ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.